dulu, perjuangan para pejuang dulu. Kalau waktu dulu tuh banyak loh, waktu Indonesia waktu masih dijajah. Saya memang nggak ini ya, soalnya banyak loh penjajahan dulu yang dijajah, terus tuh kita tuh nggak semudah itu buat dapetin kemerdekaan Indonesia sekarang. Revolusi Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan Kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu. Rangkaian peristiwa ini terjadi mulai dari mendaratnya pasukan sekutu Inggris pertama kali di Jakarta pada tanggal 29 September 1945 yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Christensen setelah ditandatanganinya Civil Affairs Agreement. Konflik ini berlangsung selama 4 tahun sehingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Selama sekitar 4 tahun, beberapa peristiwa berdarah terjadi secara sporadis. Dalam peristiwa ini, pasukan Belanda hanya mampu menguasai kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, tetapi gagal mengambil alih kendali di desa dan daerah pinggiran. Karena senginnya perlawanan bersenjata serta perjuangan diplomatik, Belanda berhasil dibuat tertekan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Revolusi ini berujung pada berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan mengakibatkan perubahan struktur sosial di Indonesia, seperti kekuasaan raja-raja mulai dikurangi atau dihilangkan. Peristiwa ini dikenal dengan revolusi sosial yang terjadi di beberapa bagian di Pulau Sumatera. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, pada saat itu juga tentunya para pemuda Indonesia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatannya. Nah, pada saat itu juga para pemuda di Indonesia menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Jawa Barat. Nah, tentu pada saat itu para pemuda Indonesia terus mendesak Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, karena Insinyur Soekarno merupakan ketua PPKI, maka dari sana Insinyur Soekarno tidak langsung memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat itu, si Soekarno-nya itu takut dicurigai atau disalahpahami oleh Belanda bahwasanya kemerdekaan Indonesia itu merupakan hadiah dari Jepang. Namun, pada akhirnya, Insinyur Soekarno akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang teksnya itu telah dibikinkan oleh beberapa tokoh. Dan pada saat itu juga, para rakyat di sana bersorak gembira. Namun, tak lama dari itu, para Belanda akhirnya menyerang kembali ke Indonesia untuk menegakkan kekuasaan di Indonesia. Melihat Belanda menguasai kekuasaan di Indonesia, akhirnya para pemuda Indonesia tidak hanya berdiam diri. Nah, para pemuda Indonesia itu akhirnya membuat organisasi-organisasi ataupun perkumpulan untuk bekerja sama mempertahankan kemerdekaan Indonesia, seperti Tokoh Budi Utomo, Persyarikat Islam, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Komunis Indonesia lainnya untuk bersatu. Mereka membuat strategi untuk menguasai kekuasaannya. Lalu mereka membuat strategi dengan mengirimkan wakil kepada Volksraad atau Dewan Rakyat untuk bertujuan memberikan hak memerintah diri sendiri tanpa campur tangan Belanda. Namun, sedangkan gerakan nasionalis lainnya memilih untuk keputusan non-kooperatif dengan memerintah hak kekuasaan di Indonesia dengan namun Partai Komunis Sedangkan gerakan nasionalis lainnya memilih cara non-kooperatif dengan memberikan hak pemerintah tanpa campur tangan Belanda.
yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang kelak nantinya akan dijadikan sebagai presiden dan wakil presiden untuk pertama kalinya di Indonesia. Nah, suasana pada masa ini tuh kekuatan luar di dalam negeri mulai menyingkir dan kekuasaan Belanda mulai melemah dikarenakan perang. Sedangkan Jepang diminta untuk menyerah dan meletakkan senjata serta menjaga ketertiban umum. Kevakuman kekuasaan di Indonesia setelah Jepang menyerah menyebabkan ketidakpastian dalam bidang politik di Indonesia pada masa itu. Namun, hal ini menjadi kesempatan yang sangat besar bagi para pemuda untuk ikut bergabung dalam kelompok-kelompok pro-republik dan laskar-laskar. Nah, akhirnya pada bulan September 1945, pemerintah Republik yang dibantu oleh pemuda laskar mengambil alih infrastruktur utama seperti rel kereta api dan tram di kota-kota besar di Jawa. Nah, untuk menyebarkan pesan-pesan revolusioner, para pemuda mendirikan stasiun radio dan koran serta grafiti-grafiti yang penuh dengan sentimen nasionalis. Nah, pada masa itu, penculikan orang-orang non-pribumi seperti internian Belanda, orang-orang Eurasia, orang-orang Maluku, dan orang-orang Tionghoa sangat umum terjadi karena mereka dianggap sebagai mata-mata. Kekerasan menyebar di seluruh negeri saat itu. Sementara pemerintah pusat tetap menyerukan kepada para pemuda untuk tetap tertib. Namun, mereka yang mendukung perjuangan bersenjata mengacukan perintah tersebut karena mereka memandang pimpinan yang lebih tua sebagai para pengkhianat revolusi, yang akhirnya sering menyebabkan meletusnya konflik internal di kalangan masyarakat sipil. Setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia II, Indonesia berada di bawah kendali Laksamana Inggris Anglo Mountbatten sebagai bagian dari Komando Asia Tenggara. Inggris ditugaskan mengatur kembali pemerintahan di sipil Jawa, sementara tentara Australia mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia timur tanpa perlawanan. Pada September 1945, tentara sekutu mendarat di Jawa untuk meluangkan tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Di sisi lain, Belanda memanfaatkan situasi ini untuk mengambil kekuasaannya melalui Nica. Ketegangan meningkatkan di Jawa dan Sumatera dengan bentrokan antara kaum Republik Indonesia dan pihak pro Belanda. Halo guys, di sini aku akan menjelaskan tentang pentempuran yang terjadi pada saat masuknya sekutu dan Nica ke Indonesia yang saat itu baru menyatakan kemerdekaannya, yaitu ada Surabaya menjadi lokasi pertama perlawanan rakyat Indonesia setelah sekutu kembali menginjakan kaki di Indonesia. Arek-arek Surabaya bersama salah satu tokohnya yaitu Bung Tomo dengan heroik melakukan perlawanan terhadap sekutu. Bung Tomo dikenal dengan orasinya yang sangat bergelora sehingga dapat membangkitkan semangat para pejuang. Pertempuran Surabaya pun mencapai puncaknya pada 10 November 1945 atas semangat, keberanian, dan jiwa patriotik dari para ulama, santri, dan arek-arek Surabaya lainnya. Tanggal 10 November kemudian dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Setelah Surabaya, berbagai daerah pun ikut angkat senjata melawan tentara-tentara sekutu. Pertempuran terjadi bukan hanya di Surabaya, melainkan terjadi di banyak pulau di Indonesia. Di antaranya ada pertempuran Ambarawa, ada Bandung Lautan Api, ada pertempuran Medan Area, ada Puputan Margarana, yang terakhir ada perjuangan bersenjata di Sulawesi. Revolusi sosial yang terjadi setelah proklamasi berupa penentangan terhadap peranata sosial Indonesia yang terlanjur terbentuk pada masa penjajahan Belanda dan terkadang juga merupakan hasil kebencian terhadap kebijakan pada masa penjajahan Jepang. Kultur kekerasan dalam konflik yang dalam memecah belah negara ini saat dalam pengusahaan Belanda seringkali terulang di paruh akhir abad ke-20. Istilah revolusi sosial banyak digunakan untuk aktivitas berdarah yang dilakukan kalangan kiri yang melibatkan baik niat altruistik untuk mengatur revolusi sosial sebenarnya dengan ekspresi balas dendam, kebencian, dan pemaksaan kekuasaan. Kekerasan adalah salah satu dari sekian banyak hal yang dipelajari rakyat selama masa penjajahan Jepang.
dan tokoh-tokoh yang diidentifikasi sebagai tokoh feodal antara lain para raja, bupati, atau kadang sekadar orang-orang kaya seringkali menjadi sasaran penyerangan. Kadang disertai pemenggalan serta pemerkosaan juga sering menjadi senjata untuk melawan wanita-wanita feodal. Kebanyakan orang Indonesia pada masa hidup dalam ketakutan dan kebimbangan. Hal ini terutama terjadi pada populasi yang mendukung kekuasaan Belanda atau mereka yang hidup di bawah kontrol Belanda. Selain perundingan Linggarjati, terdapat juga banyak upaya diplomasi lainnya, seperti Perjanjian Renneville. Perjanjian ini diadakan setelah agresi militer Belanda pertama pada tahun 1947, yang terjadi karena Belanda merasa tidak puas dengan hasil Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini ditandatangani pada 17 Januari tahun 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat di perairan Jakarta. Dalam perjanjian ini, wilayah Republik Indonesia semakin menyusut dan memperburuk kondisi politik dan militer Indonesia karena wilayahnya semakin terbatas. Juga terjadi perpecahan politik dalam negeri yang memunculkan pemberontakan seperti PKI di Madiun pada tahun 1948. Dampak akhir, rakyat sipil dan pejuang yang terbunuh sebanyak 97.421 hingga 100.000 korban jiwa dari pihak Indonesia. Selain itu, tentara Inggris berjumlah 980 diperkirakan dibunuh dan hilang di Jawa dan Sumatera antara tahun 1945 hingga tahun 1946. Sedangkan untuk Belanda, lebih dari 4.000 tentaranya kehilangan nyawa mereka di Indonesia. Lalu, ada lebih banyak lagi tentara Jepang gugur. Tentara Jepang yang meninggal dalam peperangan sebanyak 1.057 jiwa. Selain itu, lebih dari 7 juta jiwa mengungsi di Sumatera dan Jawa. Tentara Jepang yang masih selamat lantas pergi kemana? Tentara Jepang yang ikut serta dalam peperangan kemerdekaan ini, beberapa kembali ke Jepang, dan untuk yang tidak kembali ke Jepang, setelah Indonesia merdeka, diberikan penghargaan oleh pemerintah Indonesia dan juga diberikan uang pensiun. Ketika meninggal, mereka dimakamkan dalam pemakaman kenegaraan oleh militer Indonesia. Jadi, Revolusi Indonesia merupakan sejarah singkat yang terjadi selama 5 tahun, pada tahun 1945 sampai 1949. Pada masa itu, dampaknya memiliki dampak besar bagi sejarah Indonesia untuk kedepannya. Nah, pada saat itu juga semua golongan yang tidak memandang etnis, tidak memandang budaya, agama, usia, ataupun jabatan, semua golongan bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saya ingatkan lagi bahwasanya Revolusi Indonesia terbagi menjadi 2 karakteristik. Yang pertama secara peperangan fisik dan yang kedua secara diplomasi, yang sudah kami jelaskan tadi. Nah itu, kalian udah tahu kan sekarang kayak gimana waktu masih ada penjajah dulu, bangsa Indonesia itu udah banyak pengorbanan loh buat kita. Iya, makasih Caca.